Stigma kita soal Afrika itu terbelakang, miskin, Iya. kemudian mungkin macam-macam lah ya. Tapi saya melihat Afrika ini juga sebenarnya suatu potensi yang sangat besar. Sumber-sumber mineralnya luar biasa, emas, Iya. segala macam ada di sini juga. Jadi harusnya kita punya continuation gitu ya, Betul. dari apa yang dulu dirintis dalam KAA itu, Konferensi Asia Afrika itu, dengan reaktualisasi persahabatan kita dengan negara Afrika. Saya kira lebih banyak harusnya kita yang proaktif sih. Harusnya memang ada kunjungan-kunjungan yang level tinggi, tingkat tinggi, apakah presiden, menteri luar negeri, dan juga parlemen lebih banyak ke Afrika ini. Iya. Untuk bisa merajut kembali apa yang pernah dirintis di zaman Bung Karno dulu. Pok. Ponari. Podcast KBRI Nairobi. Halo para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Heri Saripudin, Duta Besar Republik Indonesia di Nairobi dalam acara Ponari, Podcast KBRI Nairobi. Kali ini kita mendapat kehormatan kunjungan seorang yang tidak asing lagi di tanah air, politisi, anggota parlemen, bahkan saat ini beliau sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Fadlizon, Previet Gospodin Fadlizon, Kakak Vazi Jela. Harusnya. Thank you, terima kasih Pak Fadli. Selamat datang di Nairobi. Kita mempunyai acara Ponari, Pak, sedikit untuk memperkenalkan KBRI Nairobi dan selalu memperkenalkan para tamu yang datang kemari untuk para subscriber KBRI Nairobi. Sebelum mulai, mohon perkenan Bapak untuk dapat sedikit background lah, cerita masa kecil, sekolah, sampai Bapak menjadi politisi dan sebagainya. Silakan Pak. Waduh, terima kasih, sebuah kehormatan nih Pak Dubes, Pak Heri, yang saya sudah kenal lama juga waktu terutama bertugas di Konjen, sebagai Konjen di Jeddah. Dan ini tiba di Nairobi, saya surprise. Biasanya bayangan kita tentang Afrika itu panas, gersang, tandus gitu ya. Tapi ternyata di Nairobi ini hijau ya, banyak bunga. Udaranya juga di bulan November, di bulan Desember, di bulan Oktober ini terutama sangat baik sekali gitu ya. Saya lahirnya di Jakarta, kemudian besarnya di Cisarua, Bogor. Oh, Bogor. Bogor, SD SMP di Bogor, Pak Dubes, kemudian pindah ke Jakarta karena ayah saya kecelakaan bersama saya. Cuman saya waktu itu selamat, ayah saya meninggal di tempat gitu. Itu lokasinya di depan Cimory situ. Jadi ibu saya membesarkan kami bertiga, anak pertama dari 3 bersaudara. Sekolah di SMA Negeri 31 di Jakartanya. Kemudian dapat kesempatan AFS di Amerika, lulus di Amerika, di San Antonio, Texas. Kemudian masuk sastra Rusia UI. Alhamdulillah juga waktu itu saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi pertama UI, ketiga nasional, aktif banyak di organisasi politik. Ya. Setelah lulus saya jadi anggota MPR tahun 97 saya jadi anggota MPR RI, zaman Pak Harto masih. Jadi ya masa kecil saya sebenarnya di suasananya seperti inilah. Di daerah Puncak ya. Dan sampai sekarang saya menjadi anggota DPR mewakili daerah Jawa Barat 5, itu Kabupaten Bogor. Baik, pemirsa, tadi di awal saya sengaja menyapa Pak Fadli dengan bahasa Rusia karena tadi bicara sendiri bahwa Pak Fadli background akademiknya pernah sekolah sastra Rusia. Saya ingin tanya, apa yang mendasari kenapa Bapak senang sastra Rusia? Itu menarik ya. Saya dulu sebenarnya sukanya itu matematika, fisika,
Ya, jadi eksak. Saya dulu tuh kan ada pembagian itu A1 ya. Iya. Tapi waktu saya dapat kesempatan AFS di Amerika, saya beberapa buku novel Rusia saya baca, seperti Tolstoy, Chekhov dan lain-lain. Kemudian saya berpikir mau masuk sastra Rusia. Karena menurut saya sastra Rusia itu adalah puncaknya sastra dunia gitu. Karena menurut saya ini pencapaian-pencapaian di bidang kesusastraannya luar biasa, terutama di zaman itu. Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, Turgenev, Lermontov dan lain-lain itu ya. Solzhenitsyn ya. Kemudian ada Chekhov, Solzhenitsyn sampai Pushkin. ya apalagi Pushkin. Pushkin itu juga sebuah Gorky. Maxim Gorky. Gorky. Ya, dan banyak Akhmatova, Alexander Blok dan lain-lain. Jadi saya melihat ini menarik gitu. Walaupun di skripsi saya sebenarnya tentang faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet. Jadi ada nasionalisme, wow. Jadi waktu itu pembimbingnya Pak Yuwono Sudarsono, ada dosen saya juga Pak almarhum Singkop Boas Boang Manalu. Nah, saya mengkaji tentang etnonasionalisme, sebuah perpecahan dari boleh dibilang imperium ya Soviet Union yang begitu kuat bisa pecah gitu dari pendekatan etnonasionalisme. Nah, itu yang membuat saya. Tapi saya waktu S2 saya memang ngambil agak jauh gitu. Saya ngambil Development Studies, Di mana, Pak? di London School of Economics di Inggris. Wah, very prestigious. Dapat LSE. ya dapat beasiswa juga dari kerajaan Inggris. S3 saya ngambil sejarah pemikiran ekonomi ya, dengan studi kasus pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta, ditinjau dari berbagai sisi gitu. Jadi itu kalau dari sisi akademik saya ya ingin belajar banyak hal gitu, tapi ya kesempatannya itulah. Lah kalau zaman Bapak sekolah di sastra Rusia, zaman itu kan satu orang pada takut. Iya. Karena asosiasi kita tahu lah, dan mungkin juga lapangan pekerjaannya pasti akan susah. Apa yang men-trigger Bapak? Apakah ada orang tua atau bacaan atau apa yang sehingga Bapak tertarik? Ya itu karena novel, tapi saya melihat bahwa sebenarnya ilmu S1 itu kan umum ya masih. Iya, iya. Jadi ya kita bisa ngapain aja sih gitu semua gitu, cara berpikir dan sebagainya. Kemudian saya juga banyak aktif di organisasi karena waktu itu di UI saya memimpin demonstrasi juga mahasiswa UI di awal-awal tahun 90-an gitu ya. Ikut kelompok studi, ikut LSM, ikut jadi pernah jadi ketua ISAFIS juga, Indonesian Student Association for International Studies, ikut di Senat Mahasiswa, dan macam-macam gitu. Kemudian saya dapat kesempatan juga waktu itu di NUS, National University of Singapore. Itu kurang lebih 1 semester ya untuk fellowship. Iya. Jadi selama saya mahasiswa di UI sastra Rusia itu saya juga banyak dikirim-kirim. Mungkin UI percaya sama saya dikirim untuk ke Korea, terus youth conference juga di Taiwan waktu itu. Terus saya juga diundang ke Rusia waktu itu untuk bicara tentang sastra juga, ketemu dengan sejumlah pakar di sana tahun 96 kalau tidak salah. Adakah nilai-nilai dari Rusia katakanlah yang Bapak pelajari yang meresap atau yang sampai sekarang ini implementing di dalam dunia politik Bapak? Sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana mereka berproses dalam proses apa yang disebut mungkin kalau di kita itu nation and character building gitu ya. Jadi ada seorang filosof Berdayev gitu ya. Itu menulis tentang Russian idea. Jadi Russian idea itu bagaimana orang Rusia itu menjadi Rusia. Nah, saya lihat juga kita di dalam satu proses bagaimana orang Indonesia itu menjadi Indonesia. Itu belum sepenuhnya gitu. Ciri-ciri orang Indonesia itu ya masih
kalau dulu ada yang pernah menulis Pak Mohtar Lubis masih Manusia Indonesia itu ya. Manusia buku, Indonesia yang tipis itu Tipis bukunya. itu betul. Nah, tahun 76 kalau tidak salah. Nah, kita ini menjadi Indonesia ini mau kemana, mau jadi apa gitu. Ini yang menurut saya perlu kita lihat pengalaman-pengalaman Rusia. Termasuk menurut saya pengalaman disintegrasi itu, kita nggak boleh take it for granted. Indonesia ini akan ada selamanya kalau tidak kita rawat gitu. Iya. Negara yang begitu kuat seperti Soviet, punya ideologi, punya tentara merah yang kuat, punya intelijen yang kuat, punya partai yang kuat gitu ya. Itu saja bisa pecah. Ya. Yugoslavia pecah. Dan beberapa negara lain. Jadi ada selalu the rise and fall of a nation state, of an empire gitu. Jadi ini yang saya kira pelajaran yang sangat berharga itu. Iya. Pak, lebih kepada profesi Bapak sebagai Ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Mungkin bisa diceritakan apa sih itu fungsi dan tugas Bapak? Ya, ini pada periode ini saya dapat tugas sebagai Ketua BKSAP. Sebenarnya pada periode lalu saya menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam. Nah, di bidang Korpolkam itu salah satu yang memang saya koordinasikan adalah juga BKSAP gitu. Jadi bukan hal yang baru juga bagi saya. Cuman memang tugas pimpinan DPR agak berbeda. Nah, di BKSAP ini salah satu alat kelengkapan dewan. Ada komisi, ada badan. Ya, BKSAP ini adalah badan yang merupakan ujung tombak dari diplomasi parlemen. Dan diplomasi parlemen ini diakui. Jadi sebetulnya selain ada tugas tradisional untuk membuat undang-undang bersama pemerintah, pengawasan, budgeting, juga ada diplomasi parlemen. Sebenarnya mendukung diplomasi negara, mendukung Kementerian Luar Negeri, mendukung diplomasi negara untuk kepentingan nasional. Karena parlemen relatif lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya. Kemudian parlemen juga punya legitimasi kuat dari rakyat dan konstituen dan maunya gitu. Jadi saya kira ini bagian dari, boleh dibilang satu bundle dari first track diplomasi juga. Karena kita mendukung diplomasi negara gitu. Nah, jadi di sini ada desk multilateral, ada desk regional, ada desk bilateral yang memang cakupannya cukup luas. Hampir semua konferensi Interparliamentary Union, dan baru-baru ini P20 beberapa waktu lalu di Jakarta. Kemudian ada PUIC, itu yang parlemen negara-negara OKI. Ada APA, Asian Parliamentary Assembly, ada APPF, Asia Pacific Parliamentary Forum. Kemudian waktu itu juga saya inisiasi Indonesia Pacific Parliamentary Partnership. Ini juga dengan negara-negara Pasifik yang nggak pernah kita lirik sebenarnya. Saya juga yang pertama kali waktu itu menginisiasi konferensi Parlemen Asia Afrika yang pertama itu 2015. Nah, karena ternyata konferensi Asia Afrika itu tidak pernah ada konferensi untuk bagian parlemennya. Belum ada, Pak? Belum ada. Nah, itu pertama 2015 dihadiri 33 negara. Ada konferensi waktu itu untuk wartawan, pemuda, terus ada lagi apalagi gitu ya. Nah, ini juga penting ya. Sekarang kita berada di Afrika, dan saya lihat bahwa mereka sangat terkesan sekali dengan apa yang kita lakukan dulu, inisiasi dalam KAA itu, Konferensi Asia Afrika, yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung dan menginspirasi cukup banyak negara di Afrika untuk merdeka kan? Iya, betul. Nah, termasuk Aljazair dan termasuk mungkin Kenya ini. Saya kira ini kan sebetulnya historical capital kita, modal history yang harusnya kita kapitalisasi untuk kepentingan nasional gitu. Iya. Pak, tadi Bapak kebetulan menyinggung mengenai historical asset, modal dengan adanya Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955. Bagaimana menurut Bapak agar semangat katakanlah KAA ini menjadi yaitu mengkapitalisasi aset sejarah ini bagi diplomasi, kiprah diplomasi Indonesia di Afrika. Ini ketika saya bicara diplomasi tidak hanya
dari pemerintah Pak ya, tapi juga dari parlemen. betul, Bagaimana menurut Bapak ini? Kalau menurut saya modal yang begitu besar, yang menurut saya dan fundamental gitu, karena kemerdekaan sebuah bangsa kan fundamental. Ya. Menurut saya harusnya kita bisa reaktualisasi dalam kerjasama ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertanian bahkan. Saya ingat sekali dulu, saya kebetulan kan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Ya. Jadi senior-senior saya juga, bahkan waktu saya kunjungan tahun lalu ke Dirjen FAO, mereka mengingatkan Indonesia ini dulu luar biasa perannya di Afrika. Iya. Kata Dirjen FAO. Tahun lalu tuh bulan November saya ketemu 2021. Banyak mengirim petani ke Afrika untuk mengajarkan para petani Afrika untuk bercocok tanam. Ada yang mengirim sapi juga, Iya. termasuk ke Zimbabwe dan lain-lain. Jadi saya ingat ada teman-teman HKTI dulu ada yang dikirim ke Gambia. Ada yang ke mana ya, saya lupa, ke Ghana atau kemana lagi gitu. Jadi mereka dikirim dan ini membuat rajutan kita kuat gitu. Iya. Tapi entah kenapa belakangan kita agak menurut saya kurang melirik Afrika gitu. Selalu stigma kita soal Afrika itu terbelakang, miskin. Iya. Kemudian mungkin macam-macam lah ya. Tapi saya melihat Afrika ini juga sebenarnya suatu potensi yang sangat besar. Sumber-sumber mineralnya luar biasa, emas, segala macam ada di sini juga. Jadi harusnya kita punya continuation gitu ya, Betul. dari apa yang dulu dirintis dalam KAA itu, Konferensi Asia Afrika itu, dengan reaktualisasi persahabatan kita dengan negara Afrika. Saya kira lebih banyak harusnya kita yang proaktif sih. Harusnya memang ada kunjungan-kunjungan yang level tinggi, tingkat tinggi, apakah presiden, menteri luar negeri, dan juga parlemen lebih banyak ke Afrika ini. Iya. Untuk bisa merajut kembali apa yang pernah dirintis di zaman Bung Karno dulu. Ya. Kalau soal merajut menjadikan kesinambungan modal sejarah KAA 55 ke benua Afrika ini, adakah program di level parlemen nih Pak, di BKSAP sementara ini program yang secara konkret berorientasi ke Afrika? Nah, kalau di BKSAP kita bikin atau kita buat yang namanya grup kerjasama bilateral, hampir dengan semua negara Afrika, termasuk dengan Kenya ini. Kenya ya. Dengan Kenya, dengan Tanzania, ada dengan saya kebetulan ketua grup kerjasama untuk Tanzania. Oh, untuk Tanzania. Kemudian dengan beberapa negara-negara Afrika lain, Afrika Selatan dan sebagainya. Menurut saya dari sisi parlemen sudah waktu itu kita bagi Pak. Dari yang tadi hanya 50 negara sekarang menjadi 102 negara. Jadi yang kita mempunyai kedutaan besar dan hubungan baik kita. Nah, jadi kan saya kira juga mestinya Kementerian Luar Negeri, mungkin saya ini yang harus bicara juga di dalam rapat kerja, gitu. Harusnya menambah lagi kedutaan-kedutaan di wilayah Afrika ini, ya termasuk memperkuat gitu apa yang dilakukan oleh Pak Heri dan kawan-kawan kedutaan besar di Kenya dan di negara-negara Afrika lain, supaya bisa benar-benar reaching out. Sekarang saya kira sudah bagus dengan networking yang ada. Bagaimana Afrika ini jangan hanya dilirik oleh negara besar kayak Cina aja gitu. Iya betul. Cina punya itu Pak, punya kerjasama bilateral Cina dengan 53 negara Afrika setiap 5 tahun sekali para kepala negara dan pertemuan itu namanya FOCAC, Forum on China Africa Cooperation. Wah, luar FOCAC. biasa kan itu Pak. Setiap tingkat Jepang punya, Vietnam juga sudah menginisiasi semacam itu. Nah, jadi menurut luar Bapak biasa. gimana kalau Indonesia? Harusnya ada Pak.
menurut saya kalau Vietnam saja negara yang relatif baru bangkit ya dari perang saudara dan lain-lain, bisa melihat Afrika ini sebagai sebuah gems gitu ya, yang sangat penting ya, harusnya kita lebih lagi gitu. Dan saya melihat bahwa Indonesia dikenal di Afrika ini kan gitu Pak, terutama di masa Bung Karno dan Pak Harto gitu. Saya melihat bahwa kalau ini diteruskan, ini akan menjadi, saya kira persahabatan kita itu akan lebih luas dan mungkin kerjasama kita akan lebih maksimal, terutama di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, investasi. Ya mungkin Afrika ada kekurangan terutama investasi gitu ya. Tapi kita kan bisa ikut mengkoordinir, terutama yang swasta, investor swasta gitu, untuk bisa masuk ke Afrika dan kemudian berbisnis di Afrika, berani untuk di sini, karena saya yakin Indonesia dihargai oleh Afrika. Pak, tahun ini bagi hubungan bilateral Indonesia-Kenya itu merupakan tahun yang sangat istimewa, karena tanggal 17 Maret 2022 ini Kenya secara resmi membuka kantor kedutaannya di Jakarta setelah hubungan diplomatik kita laksanakan sejak tahun 79. Jadi sudah 43 tahun. Apa harapan Bapak dan rekomendasi Bapak ke depannya mengenai hubungan bilateral Indonesia-Kenya ini? Kalau saya lihat Kenya ini kan negara yang sangat kuat di Afrika Timur ya. Dan mempunyai juga tokoh-tokoh yang besar. Ya kalau kita lihat boleh dibilang ya, seperti Barack Obama saja masih ada darah Kenyanya betul gitu. Betul ya, dari ayahnya yang orang Kenya. Dan kita lihat Kenya juga di beberapa cabang olahraga terutama atletik sangat kuat ya. Ini mungkin kita lihat apa keuntungan kelebihan dari Kenya itu, misalnya di bidang olahraga gitu Pak, yang bisa kita perdalam atau bisa kirim orang latihan di Kenya sini, atau ambil pelatih dari Kenya ke Indonesia. Itu salah satu saya kira yang mungkin bisa menandai, meskipun sudah banyak hubungan kan Pak. Tapi dengan yang tadi Pak Dubes sampaikan bahwa Kenya sudah membuka kantor di Jakarta, artinya memang sudah melihat juga Indonesia ini sangat penting bagi Kenya. Ya, kalau secara historis pasti mereka melihat penting. Tapi bagaimana mengkapitalisasi yang ada itu menjadi sebuah mutual benefit gitu. Dan itu yang saya lihat perlu bisa kita kirimkan mungkin lebih banyak orang ke sini. Belum lagi kerjasama di bidang turisme, pariwisata. Saya kira di sini banyak safari yang terkenal di dunia. Kita punya berbagai macam, Bali dan lain-lain. Ini juga menurut saya hubungan informal dan hubungan yang pertama itu saling mengetahui, itulah yang menurut saya akan membangun bisnis. Kalau orang tidak saling mengenal, sulit untuk membangun bisnis kelihatannya. Tapi ketika sudah saling mengenal, apalagi menjadi teman pribadi, saya kira akan membuka peluang untuk bisnis baik di Kenya maupun di Indonesia. Pertanyaan terakhir Pak, saya tahu Bapak ini bacaannya kuat dan koleksi bukunya banyak sekali, punya perpustakaan, juga koleksi benda-benda ini. Bisa ceritakan sedikit Pak, berapa buku yang Bapak punya, perpustakaannya apa? Terus apa sebenarnya Bapak ini hanya sekedar hobi atau punya misi tertentu? Ya, kalau saya sih hobi Pak, hobi dan punya misi pasti. Saya membangun satu perpustakaan di Bendungan Hilir, namanya Fadlizon Library. Ada di sana mungkin sekitar 35.000 buku. Umum bisa menikmati Pak? Iya, dulu saya buka untuk umum, sekarang by appointment. Ya, karena banyak buku tua Pak, dari abad ke-17, ke-18, bahkan ada abad ke-16. Wow. Gitu ya. Dan banyak tentang Indonesia.
Jadi banyak bahasa Belanda, bahasa Iya, iya. Inggris, bahasa Perancis. Kemudian saya bangun yang kedua di Depok, di Cimanggis, kemudian di Padang Panjang, dan 3. saya juga bangun Kampung Budaya Sunda di Megamendung di Bogor. 4 tempat. Tapi isinya bukan hanya buku. Iya, iya. Jadi buku mungkin kurang lebih 65.000 buku. Saya juga koleksi keris. 65.000. Guys, 65.000 dimiliki pribadi. Terima kasih Pak. Jadi keris, tombak, terus numismatik, koin-koin kerajaan, kesultanan, VOC, Samudra Pasai, koin Majapahit dan lain-lain. Kemudian ada numismatik itu tadi ya, filatelik, perangko. Saya juga ketua umum dari Komunitas perkumpulan filatelis Indonesia, oke. Indonesian Philatelist Association. Iya, iya. Dan keris juga saya ketuanya. Nah, karena ini kan heritage Indonesia, Iya, iya. jadi menurut saya perlu ada ya yang menghargai, mengapresiasi benda-benda budaya. Ini bagian dari peradaban kita, dan saya kumpulkan. Termasuk wayang, Pak. Saya kumpulkan wayang itu mungkin ada sekitar 5.500. Wayang. Piringan hitam Indonesia ada sekitar 11.000 lah. Dari tahun 1910. Iya. Lagu-lagu Indonesia dalam bentuk gramafon selak maupun vinil. Vinyl. Jadi saya udah catatkan ini di rekor muri ada 36 Wow. gitu. Tapi bukan untuk nyombong, Mbak. Untuk memprovokasi. Nggak tahu siapa yang terprovokasi. Pak Fadli, saya tadi melihat Pak Fadli kunjungan ke museum begitu intensif sekali, khususnya terkait dengan evolusi manusia, Iya. di mana ada Turkana Boys. Boys ya. Bisa Bapak menceritakan? Jadi bagi saya itu salah satu yang sangat menarik, Pak. Terima kasih saya dibawa ke museum National Museum tadi itu, dan saya dapat tambahan buku ini dari Pak Fauzi ini ya. The Origins of Humanity in Africa. Jadi yang menarik itu mereka punya fosil dari Homo erectus yang 1,6 juta tahun. Betul. Sementara kita kan punya Homo erectus yang umurnya sekitar 1,8 juta tahun. Ya kita lebih tua, Lebih tua 200.000 tahun. Itu yang di Sangiran ya? Itu yang di Trinil. Oh, di Trinil. Yang Di Trinil. ditemukan oleh Dubois tahun 1861. Tapi kita hanya punya replikanya. Nah, dibawa ke Belanda kan, Pak. Iya, Dan iya. kita juga dulu tahun 1936 ditemukan oleh von Koningswald itu Meganthropus paleojavanicus. Iya, iya. Itu usianya sekitar 2 juta tahun gitu. Jauh lebih tua lagi ya? Jauh lebih lebih tua lagi. Jadi ini ada yang menarik menurut saya. Mungkin perlu diteliti lagi bahwa manusia-manusia atau asal muasal manusia itu kan selalu terkait gitu ya. Ini kita juga ada ekuatorial juga, ada katulistiwa juga di Iya. ini garis katulistiwa kita juga punya. Nah, mungkin ini juga satu hal yang menarik. Saya tahu pernah melihat Lucy Di fosil Ethiopia Lucy ya? di Ethiopia. Ethiopia. Yang umurnya 3,1 juta tahun, tapi kan itu jauh. Iya. Tapi ini yang menarik nih Homo erectus yang ada di Kenya, Kayaknya yang tadi di Turkana. Turkana Boy itu di utara Di di, utara danau ya. Nah. Danau Turkana namanya. Dan saya melihat tadi, wah luar biasa, masih kelihatan utuh gitu ya, Iya, iya. sebagai fosil manusia purba gitu. Dan kita juga mempunyai itu. Ini juga mungkin bisa menjadi satu kerjasama yang menarik, Pak, Indonesia dengan Kenya, para peneliti Iya, iya. paleoantropologi. Paleoantropologi. Iya. Ya mudah-mudahan itu kerjasama tentang human origins itu Iya, jangan iya. memang kaitannya kuat gitu ya. Iya. Dan, Saya menarik itu. UI kan kuat Pak di sastranya itu. Iya, Ada arkeologi. Profesor siapa itu Agus Aris Munandar itu kan. Agus Aris Munandar. Itu kan kuat sekali. Kemudian di UGM kan dulu yang dirintis oleh Pak Teguh Yakob. Teguh Yakob, karena ya dia memang dari paleo ya, Apa, forensik ya, iya. antropologi forensik kalau nggak salah. Antropologi forensik. Mantan rektor UGM.
Mungkin sekali-sekali itu harus ada tuh yang mereka lihat datang ke sini untuk melihat ya Pak ya. Iya, Para iya. arkeolog dan juga saling menukar seminar. Mungkin dimulai dengan Zoom sangat menarik menurut Iya, saya. iya. Saya terima kasih ini menambah koleksi Iya. juga buku saya. Ya mudah-mudahan itu kerjasama penelitian itu juga akan menghasilkan satu ini yang menarik gitu ya. Satu lagi guys, Pak Fadlizon ini apapun dilahap bukunya, saya heran. Buku masalah development studies, masalah pemikiran ekonomi, masalah politik, ya apalagi benernya. Ini coba tidak ada kaitannya, tidak ada kan paleopolitik atau antropologi politik mungkin ada. Soalnya Pak, otak kita ini yang baru dipergunakan baru 15%. 15%-nya. 10-15% lah rata-rata. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Pak Terima Fadlizon, kasih. kami belajar banyak dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sally. Demikian obrolan kami dengan Pak Fadlizon. Jangan lupa like, comment, and subscribe di KBRI Nairobi TV. Terima kasih. Ciao.